Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian di rumah dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat untuk terus belajar dan belajar. Melanjutkan materi yang kemarin tentang surah Al-Adiyat. Hari ini Bu Uyun akan menjelaskan tentang lafal dan terjemah serta kandungan surah Al-Adiyat. Oke, kita lanjutkan ya. Lafal dan terjemahan. Bismillahirrahmanirrahim. Artinya, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ayat pertama, wal-'adiyati dhabha. Artinya, demi kuda perang yang berlari kencang dengan terengah-engah. Potongannya, wal-'adiyati. Demi kuda perang yang berlari kencang, dhabha dengan terengah-engah. Ayat 2, falmuriyati qadha. Artinya, dan kuda yang mencetuskan api dengan pukulan kuku kakinya. Potongannya, falmuriyati, dan kuda yang mencetuskan qadha, api dengan pukulan kuku kakinya. Ayat 3, falmughirati subha. Artinya, dan kuda yang menyerang dengan tiba-tiba di waktu pagi. Potongannya, falmughirati, dan kuda yang menyerang subha dengan tiba-tiba di waktu pagi. Ayat 4, fa'atharna bihi naq'a. Artinya, maka ia menerbangkan debu. Potongannya, fa'atharna, maka ia menerbangkan bihi dengannya naq'a, debu. Ayat kelima, fawasatna bihi jam'a. Artinya, dan menyerbu ke tengah-tengah kumpulan musuh. Potongannya, fawasatna, dan menyerbu ke tengah-tengah bihi dengannya jam'a, kumpulan musuh. Nah, jadi untuk ayat 1-5 ini Allah memberikan ancaman melalui kuda. Ayat 6, innal insana lirabbihi lakanud. Artinya, sesungguhnya manusia itu sangat ingkar, tidak berterima kasih kepada Tuhannya. Potongannya, inna, sesungguhnya, al-insana, manusia itu, lirabbihi, kepada Tuhannya, lakanud, sangat ingkar atau tidak berterima kasih. Nah, untuk ayat 6 ini manusia sangat ingkar. Manusia terus-menerus menghitung-hitung musibah namun melupakan betapa banyak nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk ayat 7, wa innahu ala dzalika lasyadid. Artinya, dan sesungguhnya manusia itu menyaksikan sendiri keingkarannya. Potongannya, wa innahu, dan sesungguhnya manusia itu ala dzalika, atas demikian itu, lasyadid, menyaksikan sendiri keingkarannya. Nah, untuk ayat 7 menjelaskan akan menyaksikan kekufurannya. Allah akan menjadi saksi terhadap apa yang diperbuat manusia, sehingga manusia akan menjadi saksi atas kekufuran mereka sendiri. Nah, itu untuk penjelasan ayat 7. Ayat 8, wa innahu lihubbil khairi lasyadid. Artinya, dan sesungguhnya dia sangat bakhil karena cintanya kepada harta. Potongannya, wa innahu, dan sesungguhnya dia, lihubbil khairi, kecintaan terhadap harta, lasyadid, benar-benar berlebihan. Kemudian, ayat 6, innal insana lirabbihi lakanud. Artinya, sesungguhnya manusia itu sangat ingkar, tidak berterima kasih kepada Tuhannya.
Potongannya, inna, sesungguhnya, al-insana, manusia itu, lirabbihi, kepada Tuhannya, lakanud, sangat ingkar atau tidak berterima kasih. Nah, pada ayat 6 ini dijelaskan, manusia sangat ingkar. Manusia terus-menerus berhitung-hitung musibah, namun melupakan betapa banyak nikmat yang telah diberikan Allah kepada kita semuanya. Ayat 7, wa innahu ala dzalika lasyahid. Artinya, dan sesungguhnya manusia itu menyaksikan sendiri keingkarannya. Potongannya, wa innahu, dan sesungguhnya manusia itu, ala dzalika, atas demikian itu, lasyahid, menyaksikan sendiri keingkarannya. Pada ayat 7 ini dijelaskan, akan menyaksikan kekufurannya. Allah akan menjadi saksi terhadap apa yang diperbuat manusia. Dan manusia akan menjadi saksi atas kekufuran mereka sendiri. Untuk ayat 8, wa innahu lihubbil khairi lasyadid. Artinya, dan sesungguhnya dia sangat bakhil karena cintanya kepada harta. Potongannya, wa innahu, dan sesungguhnya dia, lihubbil khairi, kecintaannya terhadap harta, lasyadid, benar-benar berlebihan. Oke, pada ayat 8 ini dijelaskan, bakhil karena cinta harta, sangat cintanya pada hartanya. Untuk ayat 9, afala ya'lamu idza bu'thira ma fil qubur. Artinya, maka apakah dia tidak mengetahui apabila dibangkitkan apa yang ada di dalam kubur? Potongannya, afala ya'lamu, maka apakah dia tidak mengetahui idza bu'thira, apabila dibangkitkan, ma fil kubur, apa yang ada di dalam kubur. Untuk ayat 9 ini dijelaskan, zuhud pada dunia dan ingat akhirat. Allah menjelaskan untuk tidak tergila-gila akan dunia dan bersemangat untuk menggapai akhirat. Ayat ke-10, wa hussila ma fis sudur. Artinya, dan dilahirkan apa yang ada di dalam dada. Potongannya, wa hussila, dan dilahirkan, ma fis sudur, apa yang ada di dalam dada. Untuk ayat 10 ini dijelaskan, sehingga segala rahasia dan apa yang tersembunyi kelak di akhirat akan tampak. Ayat 11, inna rabbahum bihim yawma idzil khabir. Artinya, sesungguhnya Tuhan mereka pada hari itu maha mengetahui keadaan mereka. Potongannya, inna rabbahum, sesungguhnya Tuhan mereka, bihim, pada mereka, yawma idzin, pada hari itu, la khabir, maha teliti. Untuk ayat 11 ini atau ayat yang terakhir ini dijelaskan, Allah mengetahui perbuatan hamba lahir batin, yang nampak maupun tersembunyi. Dan Allah akan memberi balasan terhadap apa yang diperbuat manusia. Oke, kemudian di sini Bu In akan menjelaskan tentang kandungan surah Al-Adiyat. Yang pertama, intisari kandungan ayat 1 sampai 5. Pelajaran yang bisa dipetik dari ayat 1 sampai 5 adalah sebagai berikut. A. Al-Quran dalam penjelasannya tidak jarang memberi ilustrasi atau tamsil untuk hal-hal abstrak yang tidak atau sulit terjangkau oleh nalar, seperti halnya ayat-ayat di atas. Nah, dalam hal ini dapat kita ketahui pada surah Al-Adiyat, Allah memberikan ancaman melalui kuda yang mana kuda memiliki keistimewaan tertentu dibandingkan hewan-hewan lainnya. B. Hari kiamat tidak diketahui kapan datangnya, karena itu hendaklah yang percaya tentang keniscayaannya selalu siap
agar tidak dikejutkan olehnya. Nah, kita dalam hari ini tahu ya, rukun iman yang kelima yaitu iman kepada hari kiamat. Kita harus percaya akan adanya hari kiamat. Tugas kita sekarang yaitu mencari bekal di dunia untuk nanti di akhirat. Semoga Allah senantiasa meridhoi setiap langkah yang kita lakukan ya. Amin. Kemudian intisari kandungan ayat 6-11. Pelajaran yang bisa dipetik dari ayat 6-11 adalah sebagai berikut. A. Kekikiran adalah sifat buruk yang diakibatkan oleh cinta yang berlebihan terhadap harta. Di sini, terlalunya cinta terhadap harta seringkali membuat manusia mempunyai sifat kikir atau terlampau hemat memakai harta bendanya, sehingga sering lupa untuk bersedekah. B. Kesaksian manusia terhadap kekikirannya dapat terjadi di dunia pada saat dia disentuh oleh kesadaran tentang buruknya kekikiran. Karena penilaian tentang keburukan kekikiran adalah fitrah manusia dan bersifat universal. Universal itu secara umum. Namun, yang pasti kesaksian tersebut terjadi setelah kematiannya pada saat dia menyadari bahwa harta yang ditinggalkannya tidak berguna baginya lagi dan kedurhakaan telah mengantarnya kepada siksa. Maka dari itu manusia akan menjadi saksi atas kekikirannya sendiri bahwasanya harta tidak akan dibawa mati. Amal kitalah yang akan kita bawa. Kemudian C. Mencintai harta adalah naluri manusia, sehingga dibenarkan agama. Yang dikecamnya adalah cinta yang meluap-luap terhadap harta. Karena itu menjadikan seseorang lupa, sehingga mengabaikan nilai-nilai agama dan budaya. Nah, di sini yang dilarang yaitu terlalu berlebihan dan melewati batas. Karena terlalu cinta harta, sehingga mengabaikan nilai agama dan budaya. D. Segala sesuatu yang dirahasiakan akan dibongkar oleh Allah di hari pembalasan. Hal tersebut diumpamakan seperti barang-barang yang disimpan rapi di dalam sebuah wadah. Tiba-tiba dibongkar dan diperlihatkan seluruh isinya, baik barang tersebut baik maupun buruk. Nah, seperti halnya apa yang kita tanam itulah yang akan kita tuai atau petik. Allah Maha mengetahui segala keadaan manusia. Semoga rahmat-Nya selalu mengiringi kita semua. Untuk refleksi, didengarkan ya, disimak ya. Beda anak yang berkecukupan. Setiap hari dia pasti menyisihkan uang saku sekolahnya untuk dibagi-bagi kepada orang yang membutuhkan. Meski tidak seberapa, namun dia yakin dengan istiqomah menyisihkan uang sakunya untuk orang lain, berarti dia telah melaksanakan tanggung jawab atas harta titipan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang ada pada dirinya. Dari apa yang dilakukan Wilda, kita harus sadar sebagai manusia yang diberikan harta dan diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagai hamba kita harus bisa bertanggung jawab atas apa yang dititipkan Tuhan. Karena harta hanya titipan dan ada hak orang lain di dalamnya. Maka ada baiknya kita dianjurkan untuk berbagi kepada orang lain, terlebih mereka-mereka yang membutuhkan. Hal itu menjadi tugas dan kewajiban kita kepada sesama. Jadi seperti itulah refleksi dari surah Al-Adiyat. Sekian penjelasan dari Bu Uyun pada hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.